Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pagi yang cukup cerah ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kalau di rumah selalu jaga kesehatan, olahraga ringan, paling tidak 10 menit supaya kita terhindar dari segala penyakit. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, maka kita baca Fatihah 1 kali. Semoga apa yang akan kita laksanakan nanti mendapatkan itu, mendapatkan tujuan apa yang ingin kita capai. Al-Fatihah. Ya, langsung saja, walaupun sekarang ini di masa pandemi kita hanya belajar melalui video, tetapi jangan sampai mengendurkan semangat belajar kalian di rumah. Karena nanti ini kita akan membahas tentang kemunduran umat Islam. Nah, kenapa kok umat Islam yang dahulu sangat jaya, dahulu sangat berkuasa, sekarang ini banyak mengalami kemunduran? Di semester 2 ini kita akan membahas tentang yang pertama, kemunduran umat Islam. Nah, umat Islam bisa mundur, padahal dahulu itu sangat jaya, sangat berkuasa, bahkan ilmuwan-ilmuwan banyak yang berasal dari Islam. Tetapi setelah Islam kacau, ilmuwan-ilmuwan dari Eropa, dari Barat, dari non-Muslim ini yang menguasai dunia. Kemunduran umat Islam, di situ ada kejayaan umat Islam masa lalu, kemunduran kerajaan besar. Dahulu banyak kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa di dunia, terutama dari Islam. Kemudian penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kenapa bangsa Barat bisa menjajah Islam? Kemudian munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Di bab kedua, kita membahas gerakan pembaruan Islam. Apakah pentingnya sebuah pembaruan? Kenapa harus ada yang namanya pembaruan? Nanti kita bahas bersama. Kemudian apa itu pengertian pembaruan, siapa tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam, kemudian pemikiran-pemikiran apa yang membuat mereka bisa bergerak untuk melakukan pembaruan dalam Islam. Di bab ketiga, kita membahas pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Nah, apakah ada pengaruhnya terhadap pembaruan di Indonesia? Itu nanti yang akan kita bahas pada semester 2 ini. Yang pertama, kemunduran umat Islam. Kompetensi dasarnya adalah menganalisa kemunduran umat Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Nah, kita harus belajar, kita harus menganalisa kenapa umat Islam itu bisa mundur. Mundur di sini tentang keilmuan. Yang dahulu banyak ilmuwan Muslim, ilmu pengetahuan dari Islam, kemudian diambil alih oleh bangsa Barat. Dan latar belakang munculnya gerakan tajdid, gerakan pembaruan. Nah, ini latar belakangnya apa? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, menyimpulkan sebab-sebab kemunduran umat Islam. Sebabnya itu apa? Apakah umat Islam itu banyak yang sudah tidak mau berpikir, ataupun mereka berjalan seadanya saja? Nanti kita bahas. Kemudian latar belakang munculnya gerakan tajdid atau pembaruan. Sebelum kita membahas kemunduran umat Islam, kita bahas sedikit dahulu tentang kejayaan Islam. Islam pada masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan dinasti Umayyah 1, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah 2, dan dinasti-dinasti yang lain. Ini pasti pernah mengalami puncak kemasan, puncak kejayaan. Nah, kejayaan Islam ini bisa dikatakan, puncak kejayaan Islam ini terbagi pada dua masa, yaitu masa dinasti Umayyah 1 dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah 1 itu ada Damaskus, nah dinasti Umayyah ini pusatnya ada di Baghdad. Masa dinasti Umayyah, para khalifah berjuang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban melalui pembelajaran Arabisasi.
Jadi para tokoh-tokoh khalifah, para pemimpin dinasti Umayyah itu sangat berjuang sekali untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang lahir pada masa dinasti Umayyah. Kemudian peradaban melalui pembelajaran Arabisasi. Jadi dengan konteks-konteks Arab, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan apa itu ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah, ini juga masa keemasan. Nah, mereka melanjutkan masa keemasan tentang ilmu pengetahuan. Bahkan bangsa Eropa, orang-orang Eropa sampai belajar kepada dinasti Abbasiyah tentang ilmu pengetahuan dan juga persenjataan. Nah, itu bukti kejayaan Islam pada masa lalu, pada masa dinasti Abbasiyah. Bahkan orang-orang Eropa sampai belajar terhadap Islam. Nah, banyak bukti kejayaan Islam saat itu. Entah itu di bidang ilmu pengetahuan, bangunan, peradaban, dan lain-lain. Contoh kecil di bidang ilmu pengetahuan ada tokoh bernama Ibnu Sina. Kemudian Al-Khwarizmi, ini membuktikan diri sebagai penemu angka 0. Beliau ilmuwan matematika seperti aljabar dan algoritma. Banyak lagi sebenarnya ilmuwan muslim yang terkenal sampai saat ini ada para imam. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini hadis. Kemudian ada Imam Madhab, ada imam yang lain yang terkenal. Nah, di bidang pembangunan ada Istana Alhambra di Spanyol, nanti bisa dilihat di Google atau yang lain sebagainya. Kalau yang Taj Mahal pasti kalian sudah tahu dan sudah pernah lihat. Nah, ini ada di India. Ini adalah salah satu beberapa bukti kejayaan Islam masa lalu. Nah, kemudian setelah kejayaan-kejayaan itu Islam semakin luas karena luasnya daerah kekuasaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih 500 tahun. Ini mengakibatkan banyak negara-negara yang jauh dari pemerintahan kurang diperhatikan. Nah, itu menjadi salah satu faktor kemunduran Islam. Nah, kemudian kita bahas kemunduran kerajaan besar. Jadi setelah Islam mengalami kemunduran, ada Abbasiyah hancur, kemudian daulah-daulah lain hancur. Ini muncul 3 kerajaan besar, ada kerajaan Safawi Persia, ada kerajaan Mughal India, dan juga ada kerajaan Turki Utsmani. Yang saat itu paling terkenal adalah kerajaan Turki Utsmani. Kemunduran kerajaan besar ini disebabkan beberapa faktor, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor internalnya adalah ini dari dalam kekhalifahan sendiri, perebutan kekuasaan antara penerus daulah Abbasiyah. Jadi para penerus Abbasiyah ini saling menuding bahwa dirinya yang berkuasa. Saya putra mahkota, saya juga putra mahkota. Saya yang pantas menjadi penerus dinasti Abbasiyah. Nah, inilah yang menjadi perebutan. Nah, kenapa mereka memperebutkan ingin menguasai Abbasiyah? Dikarenakan salah satunya adalah kekayaan dari Baitul Mal. Baitul Mal pada masa dinasti Abbasiyah ini sangatlah melimpah. Di Baitul Mal. Ada pula pada masa dinasti Abbasiyah ini salah satu khalifahnya sampai kebingungan mencari siapa yang pantas untuk dikasih atau yang sekarang ini dikasihkan zakat. Jadi mereka sangat bingung siapa yang pantas untuk menerima zakat ini. Dikarenakan kehidupan ekonomi mereka yang sangat baik, makanya tidak ada yang mau diberikan zakat. Ini ya yang menjadi penyebab orang-orang atau penerus Abbasiyah ini berebut kekuasaan. Nah, dana yang masuk lebih banyak, lebih besar daripada dana yang keluar. Kemudian yang kedua, kehidupan para keluarga khalifah yang berfoya-foya, berperilaku amoral. Jadi, para penerus khalifah, para keluarga khalifah yang sangat kaya raya,
Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini hanya beberapa khalifah yang hidup sederhana. Kebanyakan mereka sangat kaya raya dan keluarganya ini suka berfoya-foya menghabiskan uang karena sangat kaya raya. Dan perilaku mereka adalah perilaku amoral, tidak sesuai dengan kaidah Islam dan juga hadis. Munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah. Jadi tadi karena kebesaran nama dinasti Abbasiyah, luasnya wilayah dinasti Abbasiyah, muncul daulah-daulah kecil yang ingin memerdekakan diri dan melepas diri dari dinasti Abbasiyah. Kemudian keinginan negara-negara yang jauh dari pusat pemerintahan, saat itu Baghdad, yang ingin memisahkan diri. Karena luasnya Islam dan banyaknya negara di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang tidak bisa dilihat oleh pusat pemerintahan, nah ini mereka ingin memisahkan diri. Itu adalah faktor internal. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain adalah perang salib. Ini perang salib yang berkepanjangan sampai ratusan tahun. Ini menumbuhkan benih permusuhan yang kuat antara Islam dan juga Kristen. Jadi ada beberapa tahap, ada tahap 1, ada perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3, sampai perang salib 5. Nah inilah yang menumbuhkan benih permusuhan yang kuat antara Islam dan juga Kristen. Perang salib 1 dimenangkan Islam, 2 Kristen, 3 Islam, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menumbuhkan benih permusuhan yang sangat kuat antara Islam dan Kristen. Yang kedua, kemunduran kerajaan besar ini, serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagukan, yang telah meluluh lantakkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Abbasiyah. Di bangsa Mongol ini ingin menghancurkan kekuasaan Abbasiyah yang ada di Baghdad. Ini meluluh lantakkan semua wilayah. Di Hulagukan dan juga pasukannya ini menghancurkan peradaban, menghancurkan kota, menghancurkan ilmu pengetahuan, bahkan korbannya selama 40 hari ini mencapai ratusan ribu jiwa yang meninggal. Di Hulagukan ini mencoba menghancurkan semua peradaban, ilmu pengetahuan, masjid-masjid dan lain sebagainya yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah. Kemudian Daulah Ahmar di Andalusia juga berakhir. Daulah Ahmar ini daulah kecil tetapi mereka berkuasa di Andalusia. Mereka diberi pilihan. Pilihan pertama, tetap di Andalusia dengan pindah keyakinan atau meninggalkan Andalusia. Jadi pilihannya tetap tinggal di Andalusia tetapi harus pindah keyakinan dari muslim menjadi non-muslim, atau mereka harus meninggalkan Andalusia. Kemudian yang keempat, kerajaan Mughal di India dihancurkan oleh Inggris. Jadi satu persatu kerajaan-kerajaan kecil ini dihancurkan oleh Barat dan juga oleh Islam sendiri, karena mereka juga berebut kekuasaan. Nah, dari beberapa kesimpulan di atas, faktor internal dan faktor eksternal, Syekh Amir Syakib Arselan menarik kesimpulan tentang kemunduran umat Islam dan kesulitan untuk maju. Nah, jadi Syekh Amir Syakib Arselan ini mempunyai kesimpulan kenapa umat Islam mengalami kemunduran dan kesulitan untuk maju. Yang pertama, umat Islam tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan juga hadis. Memang kita lihat sekarang ini, umat Islam sekarang ini banyak yang kurang mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Ya, punya Al-Quran, punya, dibaca, paham, jarang. Punya Al-Quran, punya, dibaca kadang-kadang. Hadis malah tidak tahu. Nah, ini yang menjadikan umat Islam ini jarang atau tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang kedua, terpecahnya umat Islam. Nah, jadi umat Islam ini terpecah belah. Mungkin ada beberapa hari, beberapa tahun yang menjadikan umat Islam kuat. Ya, contoh kecil, haji.
Ini berkumpulnya umat Islam di satu titik. Tetapi setelah itu mereka pulang ke negara masing-masing dan lain sebagainya. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Umat Islam sekarang ini juga banyak seperti itu. Mereka mengumpulkan harta benda karena terlalu cinta dunia. Dan mereka takut akan kematian. Hilangnya semangat jihad atau kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah. Banyakkan umat Islam sekarang berjalan sesuai apa adanya. Cara Jawane wayahe ngaji, wayahe nyanyi. Ada beberapa yang seperti itu. Hilangnya semangat jihad. Kemudian setelah kejayaan Islam, kemunduran kerajaan besar, ini ada penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Penjajahan bangsa Barat di dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan mereka. Yang dahulu bangsa Barat menimba ilmu pada Islam pada dinasti Abbasiyah. Mereka memiliki semangat keilmuan yang begitu tinggi yang membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan melakukan penjelajahan samudera. Jadi penjelajahan samudera banyak yang kita ketahui lah. Serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme atau memegang kendali kekuasaan terhadap bangsa lain. Di sini bangsa Islam pada khususnya. Nah, alasan bangsa Barat menjajah Islam. Nah, kenapa kok bangsa Barat menjajah Islam? Yang pertama adalah dendam atau sakit hati masa lalu, masa lampau. Jadi orang-orang Eropa ini masih memendam dendam, sakit hati mereka karena dahulu Islam menguasai negara-negara Barat. Nah, kemudian karena mereka memiliki senjata yang kuat, memiliki ilmu pengetahuan, akhirnya gantian Islam yang dijajah oleh bangsa Barat. Kemunduran 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Turki Utsmani, dan kerajaan Mughal di India, ini yang menyebabkan mereka berani menjajah Islam karena tadi tidak adanya persatuan umat Islam. Yang ketiga, keinginan bangsa Barat menjajah bangsa Islam karena memiliki 3 semboyan: gold, glory, dan juga gospel. Gold yaitu semangat untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, glory semangat mencapai kejayaan di bidang kekuasaan, dan gospel semangat untuk menyebarkan agama Kristen. Itu adalah semboyan dari bangsa Eropa saat menjajah negara-negara Islam. 3G, gold, glory, dan juga gospel. Dengan persenjataan yang lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Nah, senjata yang semakin maju sementara Islam semakin mundur, akhirnya Eropa berhasil mengalahkan beberapa negara Islam. Antara lain Aljazair pada tahun 1830 ini bisa dikalahkan oleh Prancis. Tunisia pada tahun 1881 dijajah oleh Prancis. Mesir dan Sudan pada 82-89 ini dijajah oleh Inggris. Libya tahun 1991 oleh Italia. Dan sebenarnya masih banyak negara Islam lainnya. Ini adalah beberapa negara Islam yang dijajah oleh Eropa. Nah, Islam mengalami krisis, berkepanjangan yang dirusak oleh bangsa kapitalis seperti tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini tatanan politik negara Islam, ekonomi negara Islam, sosial budaya negara Islam ini dirusak oleh negara-negara atau bangsa kapitalis. Nah, ini sangat berdampak pada kebudayaan dan peradaban bangsa Islam yang dibangun dengan susah payah dan penuh perjuangan oleh Nabi Muhammad, dilanjut oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, ini karena tadi banyak faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. Nah, tidak adanya persatuan umat Islam, perebutan kekuasaan yang menyebabkan bangsa Islam mudah dikuasai oleh negara-negara Eropa. Nah, setelah itu munculnya gerakan pembaharuan. Nah, yang terakhir, walaupun Islam dijajah oleh negara-negara Eropa, tidak serta-merta membuat Islam ini langsung terpuruk
tidak semuanya berdampak negatif. Banyak pelajaran yang kita dapat, harusnya yang didapat dari tekanan dan pengaruh peradaban. Nah, di situ muncullah gerakan pembaruan. Jadi kebangkitan Islam yaitu kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam dengan tujuan mengembalikan kejayaan Islam. Ini orang Islam, kita sebagai umat Islam harus bangkit kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan. Jangan kita terus mundur, keislaman kita semakin kurang, keimanan kita kurang, jadi kita tidak bisa membangkitkan Islam. Tokoh-tokoh pembaruan antara lain adalah Sultan Mahmud II dari Turki, Sayyid Ahmad Khan dari India, Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Gagasan-gagasan nasionalisme inilah yang membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi kita sebagai umat Islam jangan mengalami kemunduran. Kita harus belajar tentang masa lalu. Kejayaan masa lalu yang kita harus rebut kembali. Jangan mengenang penjajahan. Kita boleh mengenang penjajahan, tetapi kita juga harus mengenang bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaan. Kita harus melakukan pembaruan di segala aspek. Mungkin untuk itu dulu dari pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan melalui WA saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.